Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Degi Wirapratama, absen 9 dari kelas 11 IPB 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit HIV dan AIDS. Penyakit HIV atau AIDS adalah salah satu penyakit menular yang berbahaya di dunia. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan pergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Faktor resiko HIV dan AIDS yaitu kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi, antaranya orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering membuat tato atau melakukan kindik. Ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain dan penggunaan narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS yaitu tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kedua, dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Kedua, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan tahap ketiga, yang pertama, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Ketiga, merasa lelah setiap saat. Keempat, sulit bernapas. Kelima, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Keenam, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. 7. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak hilang. 8. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Adapun pencegahan HIV dan AIDS yaitu pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Keempat, diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin dan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Baik, sekian dari presentasi saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi.